Halo warga kimia organik. Hari ini saya barusan pulang dari pasar dan saya beli ini. Apa nih? Ini adalah wortel. Nah, kalau kita ke supermarket biasa ya Anda beli sayur yang dikemas seperti ini. Nah, sekarang untuk kelas kimia organik kita hari ini, saya ingin kasih tebak-tebakan buat Anda. Apa persamaannya antara wortel dengan plastik pembungkusnya? Nah, ini plastik pembungkusnya ya. Ini kalau orang teknik kimia kita menyebut ini adalah polietilen, karena kita tahu bahwa ini berasal dari etilen yang dipolimerisasi. Nah, ini ciri-cirinya adalah dia lentur ya. Ini polietilen. Terus ini adalah wortel. Nah, apa persamaannya antara polietilen dan wortel? Kalau perbedaannya banyak ya. Misalnya kalau wortel, nah, bisa dimakan. Kalau polietilen nggak bisa dimakan. Ini bukan edible plastik ya. Jadi saya nggak bisa mendemokan saya mengunyah ini. Tapi kalau wortel, enak, bisa dimakan. Persamaannya apa? Coba. Ini kayak dua hal yang sangat berbeda ya. Tapi ada persamaan di antara mereka, yaitu sama-sama ada hubungannya dengan radikal bebas. Nah, polietilen ini ya, dia berasal dari monomer berupa etilen yang mereka bisa bergandeng satu sama lain dengan mekanisme reaksi yang disebut mekanisme reaksi radikal. Sementara wortel ini dia mengandung senyawa yang namanya antioksidan. Nah, antioksidan ini adalah senyawa yang dia akan mudah sekali bereaksi dengan radikal bebas. Nah, jadi sama-sama ya, dua benda yang kelihatannya sangat berbeda ini, mereka ini ternyata punya persamaan yang saling terkait erat dengan radikal bebas. Nah, kali ini dalam video ini kita akan belajar tentang mekanisme reaksi radikal. Jadi kita akan start dengan radikal bebas itu sebetulnya apa? Kok bisa dia berkaitan dengan dua hal yang terlihat sangat berbeda ini ya, polietilen dan wortel. Nah, kalau nanti Anda sudah paham radikal bebas itu seperti apa, nanti kita akan belajar karakteristik reaksi kimia dari radikal-radikal bebas itu seperti apa, sehingga Anda sebagai chemical engineer nanti Anda bisa mengendalikan reaksi ini untuk kebaikan. Gitu ya. Yuk kita belajar bersama tentang mekanisme reaksi radikal bebas. Mari kita mulai dengan definisi radikal bebas. Apa yang kita sebut sebagai radikal atau radikal bebas, ini adalah suatu gugus atau suatu atom yang memiliki elektron tanpa pasangan. Kita tahu bahwa molekul yang stabil, seluruh eh, elektronnya itu pasti punya pasangan. Entah dia di dalam ikatan, jadi berpasangan sebagai ikatan, atau sebagai pasangan elektron bebas. Jika ada terjadi kehilangan elektron, maka molekul tersebut menjadi tidak stabil seperti di gambar yang di sebelah kanan ini ya. Nah, inilah yang kita sebut sebagai radikal bebas. Dia tidak stabil sementara semua di alam semesta ini selalu mencari kestabilan ya. Mereka akan berusaha menuju kestabilan sehingga si radikal bebas ini dia akan berjuang untuk mendapatkan satu elektron untuk melengkapi kekurangannya gitu. Sehingga dia akan menjadi molekul atau atom yang stabil lagi. Nah, ini yang didefinisikan sebagai radikal bebas. Sebagai contoh pada bagian bawah ini misalnya atom oksigen, jika dia merupakan oksigen yang normal, maka seluruh elektronnya itu dalam keadaan berpasangan. Tapi bisa terjadi bahwa karena satu dan lain hal, si oksigen ini dia kehilangan salah satu elektronnya sehingga oksigen yang tadinya dia stabil, maka dia akan menjadi oksigen yang sifatnya itu radikal bebas. Keberadaan radikal bebas ini sering sekali dikaitkan dengan masalah-masalah kesehatan dan salah satunya adalah penuaan dini. Anda pasti sering dengar ya di banyak iklan tentang kecantikan
radikal bebas ini disebut-sebut. Nah ini, penyebabnya adalah karena si radikal tadi itu kan dia sibuk banget mencari elektron ya, sehingga dia akan menangkap elektron dari apapun yang ada di sekitarnya. Kalau kebetulan si radikal bebas ini berada di tubuh kita, di sekitar sel-sel kita yang tadinya sehat, nah sel kita itu juga donor elektron juga, dia punya elektron-elektron yang terekspos gitu ya, sehingga akan langsung dicaplok oleh si radikal bebas untuk melengkapi, elektron pada radikal tersebut. Nah, setelah kehilangan elektron, maka sel-sel ini tentunya akan menjadi rusak gitu ya, lama-kelamaan akan terdegradasi fungsinya sehingga kita mendapatkan masalah-masalah kesehatan. Nah, ini sering Anda lihat lah ya, apa istilah radikal bebas itu di berbagai iklan kecantikan atau apa masalah pembahasan tentang masalah-masalah kesehatan. Tapi mungkin selama ini Anda belum begitu berpikir gitu ya, sebetulnya apa sih radikal bebas? Nah, radikal bebas ini adalah itu tadi ya, gugus-gugus yang dia, sedang berjuang mencari kestabilan dengan cara mencuri elektron dari sel lain di dekatnya, dari molekul lain di dekatnya. Nah, ini, terbentuknya radikal itu, bisa karena berbagai, macam ini ya, sebab, antara lain karena si apa, dia mendapatkan panas yang cukup tinggi gitu ya sehingga, elektron-elektron yang tadinya digunakan untuk berpasangan kemudian dia dipaksa untuk berpisah dan masing-masing, membentuk radikal bebas. Nah, ada satu cara yang, di apa, digunakan untuk melawan keberadaan radikal-radikal ini ya kalau dalam bidang kesehatan juga Anda mengenal ada yang disebut sebagai antioksidan. Nah, ini cara kerjanya antioksidan itu adalah dia bisa menetralkan radikal-radikal bebas yang ada di dalam, sistem tubuh kita. Nah, nanti kita bisa lihat di belakang ya kenapa antioksidan ini bisa, punya peran sebagai pahlawan semacam ini. Sebelum ke sana kita lihat dulu, kenapa sih radikal bebas itu dianggap begitu jahat gitu ya kalau dalam, bidang kesehatan itu tadi seperti yang saya sampaikan sebelumnya. Nah, ini sebabnya itu tadi ya, sederhana aja karena dia itu kekurangan elektron, ada elektron yang tidak berpasangan, maka yang dia lakukan adalah dia berusaha mencari pasangan, tapi caranya ini ya dengan cara menghalalkan segala cara, yaitu dia akan menyerang molekul-molekul di sekitarnya, terutama yang memiliki orbital terekspos sehingga elektronnya itu gampang dicuri gitu. Nah, ini yang menyebabkan kerusakan-kerusakan sel, sebagaimana kita, sering baca pada artikel-artikel kesehatan. Nah, ini seperti perang di dunia di level molekuler gitu ya, antara radikal bebas dan tadi yang bisa melawan radikal bebas itu disebut antioksidan. Nah, ini mekanisme antioksidan bisa menetralisir radikal bebas adalah dengan cara dia menyediakan, eee, elektron untuk si radikal bebas sehingga radikal ini tidak lagi mengganggu sel-sel yang sehat. Jadi kalau kita analogikan kayak film-film Hollywood gitu ya, kalau si radikal ini adalah penjahatnya, maka antioksidan ini adalah hero-nya gitu ya untuk menolong sel-sel sehat yang tidak berdaya tadi. Kalau si, radikal bebas sudah mendapatkan apa yang dia cari dari antioksidan, maka nanti, sel-sel yang sehat tidak akan diganggu lagi, gitu. Kurang lebih seperti itu logikanya antioksidan. Nah, jadi sekarang kita kembali lagi ke soal wortel tadi ya. Kan tadi di awal saya sudah sampaikan bahwa, bedanya persamaannya wortel dengan polietilen adalah mereka sama-sama terkait dengan radikal bebas. Nah, wortel ini dia adalah kategori pahlawan tadi ya, pahlawan dalam molecular war dalam rangka memerangi radikal bebas karena wortel dikatakan memiliki antioksidan. Ada dua macam antioksidan di dalam wortel, yaitu kelompok carotenoids dan kelompok anthocyanins. Nah, contohnya yang tampak di sebelah sisi kanan layar Anda saat ini adalah kelompok carotenoids. Nah, carotenoids itu bentuk umumnya adalah rantai panjang dengan banyak ikatan rangkap di dalamnya, seperti yang di atas ini ya. Nah, ini R-nya, gugus alkilnya itu bisa macam-macam.
Ini beberapa macam gugus alkil yang kemungkinan ada di dalam karotenoids. Jadi karotenoids dalam wortel itu nggak hanya satu senyawa ya, dia banyak senyawa. Sehingga kita sering menyebutnya sebagai keluarga karotenoids ya, karena banyak sekali spesies di dalamnya. Dan semuanya ini punya kelebihan bisa menawarkan elektron kepada si radikal bebas sehingga mengalihkan perhatian radikal bebas gitu ya. Dia nggak jadi menyerang sel-sel yang sehat, tapi dia menyerang ini karotenoids di dalam wortel. Maka wortel itu baik untuk kesehatan kita. Kenapa kok bisa seperti itu? Nah, nanti dalam seri-seri video yang seri-seri video yang lain ya yang akan membahas lebih detail tentang aspek kimia dari radikal bebas, Anda nanti akan mendapatkan jawabannya. Kenapa kok antioksidan ini dia bisa menyelamatkan sel-sel sehat gitu ya, sel-sel normal. Kenapa radikal bebas lebih memilih antioksidan dibanding sel-sel yang sehat? Itu nanti kita akan pelajari di video yang lain. Bagaimana dengan polietilen? Kan tadi kan kalau yang barusan kita bahas kan perannya karotenoids dalam wortel sebagai antioksidan untuk memerangi radikal bebas. Nah, kalau polietilen, polietilen ini justru memandang radikal bebas ini sebagai pahlawan. Kalau tadi kan dalam kasus wortel si radikal bebas itu jadi penjahat, ya kan? Pahlawannya adalah karotenoid di dalam wortel. Nah, kalau sekarang bicara tentang polietilen, dalam kasus ini justru radikal bebas itu adalah pahlawannya karena kita nggak mungkin bisa dapat plastik polietilen yang kita pakai dalam kehidupan kita sehari-hari ya kalau tidak ada radikal bebas. Nah, jadi sekarang kita bisa meng-highlight bedanya ya tadi ya antara radikal bebas pada dalam konteks kita bicara wortel dan radikal bebas pada saat kita bicara polietilen. Jadi kalau bisa kita analogikan dengan quotes yang sering digunakan orang gitu ya, kayak koin gitu ya, koin itu kan punya dua sisi, barang yang sama, tapi kadang-kadang dia muncul sebagai sisi yang satu, kadang-kadang dia sebagai sisi yang kedua. Jadi kayak radikal bebas juga ya, dalam banyak hal dia itu penjahat, tapi dalam banyak hal yang lain, mungkin lebih banyak hal yang lain, radikal bebas ini adalah hero-nya. Nah, ini sekarang kita akan tinjau contoh kasus di mana radikal bebas itu adalah hero-nya gitu. Dia bukan si jahat di sini tapi justru pahlawannya. Nah, ini apa yang akan saya sampaikan pada Anda ini sebenarnya ada versi originalnya ya di YouTube, sudah saya posting juga linknya di Elok, silakan Anda lihat. Saya hanya akan meng-highlight beberapa bagian yang penting dari video tersebut. Kita dalam produksi polietilen tentunya kita akan start dengan bahan bakunya yaitu etilen yang dia merupakan monomer. Nah, etilen ini istimewa karena Anda ingat bahwa etilen ini punya orbital pi ya, yang dia membentuk hibridisasi sp2 sehingga terbentuk ikatan rangkap semacam ini. Anda bisa mereview video sebelumnya tentang karakteristik dari orbital hibridisasi sp2. Nah, kalau etilen itu hanya berada sendirian sebagai etilen murni, maka tidak akan bisa terjadi reaksi polimerisasi. Untuk bisa terjadi polimerisasi, Anda harus menambahkan senyawa lain yang merupakan peroksida organik. Ini yang kita sebut sebagai inisiator terjadinya radikal bebas. Peroksida organik ini pada suhu tinggi dia akan membentuk radikal bebas. Jadi ikatan antara O dan O di sini ya. Ini akan terputus pada suhu tinggi, satu elektron ikut O yang di kiri, satu elektron ikut O yang di kanan, sehingga Anda akan mendapatkan radikal. Nah, ini ya putus di sebelah sini ya, dia akan mendapatkan radikal RO, radikal RO. Ini adalah radikal hasil reaksi homolisis pada peroksida organik. Nah, si radikal bebas ini dia akan sibuk mencari elektron untuk melengkapi dirinya, ya kan? Nah, kalau di sekitarnya ada etilen dan etilen itu punya orbital hibridisasi sp2 yang terekspos elektronnya,
maka dengan mudah si radikal bebas RO tadi dia akan mengambil satu elektron dari etilen. Nah, etilen yang diambil satu elektronnya oleh si radikal, dia sekarang akan menjadi radikal yang baru. Jadi kalau tadi radikalnya itu adalah RO, sekarang etilen yang kehilangan satu elektronnya karena diambil radikal RO, dia sendiri akan berubah menjadi radikal. Ini. Nah, sekarang karena tadi C-nya tadi sudah jadi radikal ya yang diambil hanya, maka dia akan mencari elektron-elektron yang bisa melengkapi dirinya, maka dia akan yang paling banyak kan ini ya, etilen ya, kalau organik peroksidanya kan cuma sedikit di situ, cuma sebagai inisiator. Nah, yang molekul-molekul yang lebih banyak di situ adalah molekul-molekul etilen. Maka si radikal ini di C ini ya, C radikal ini sekarang dia mengambil elektron dari etilen yang masih utuh. Nah, etilen yang sudah diambil elektronnya ini, C-nya akan menjadi radikal lagi. Terus-menerus terjadi seperti itu ya. Sehingga akhirnya etilen yang tadinya sendiri-sendiri sebagai monomer akan bergandengan satu sama lain dengan mekanisme reaksi radikal seperti yang saya ceritakan di awal tadi. Proses ini akan terjadi terus-menerus, ini ya, sampai akhirnya sudah nggak ada lagi atom C yang sudah nggak ada lagi ikatan rangkap, sudah nggak ada lagi orbital hibrid sp2 yang bisa mensuplai elektron, sehingga akhirnya radikal-radikal yang tersisa mereka akan bergandengan satu sama lain, dan ini yang disebut sebagai terminasi atau selesainya polimerisasi. Nih, ini adalah proses terminasi. Nah, apa yang barusan kita lihat tadi adalah proses yang terjadi pada level molekuler, bagaimana sejarahnya terbentuk polietilen ya dari bahan baku etilen dengan mekanisme pembentukan radikal bebas. Nah, nanti Anda sebagai seorang chemical engineer, Anda tidak lagi ini ya bekerja di laboratorium untuk mempelajari reaksi-reaksi seperti yang barusan kita lihat tadi, tapi yang Anda perlukan adalah pemahaman terhadap reaksi-reaksi tersebut, sehingga nanti Anda bisa mengendalikan reaksi tersebut pada skala yang besar. Nah, gambar ini adalah gambar pabrik polietilen. Jadi jangan dibayangkan reaksinya hanya terjadi di dalam labu leher 3 gitu ya. Nanti reaksi-reaksi yang kita bahas di dalam kuliah kimia organik ini seluruhnya konteksnya buat Anda seorang chemical engineer nanti adalah membuat pabriknya gitu yang skala besar seperti yang Anda lihat di layar ini. Dengan Anda memahami karakteristik reaksinya secara mendalam, maka nanti Anda bisa membangun pabrik yang safety first ya, jadi yang aman untuk orang di dalamnya maupun orang di sekitarnya dan juga lingkungan pabrik. Selain itu juga profitable. Anda tidak mungkin bisa mengoptimalkan pabrik Anda kalau Anda tidak mengenal karakteristik reaksinya seperti apa. Oleh karena itu, nanti dalam video-video selanjutnya kita akan melihat lebih dalam aspek-aspek detail gitu ya dari reaksi-reaksi yang melibatkan radikal bebas supaya nanti Anda sebagai chemical engineers Anda bisa menjadi pengendali reaksi yang handal. Demikian tadi kita sudah belajar bersama tentang berbagai aspek radikal bebas, mulai dari definisinya apa, bagaimana terbentuknya, bagaimana reaksinya, dan sebagainya. Kalau tadi saya membuka sesi ini sebagai emak-emak yang barusan belanja wortel, maka saya ingin menutup sesi ini sebagai seorang chemical engineer. Nah, radikal bebas itu punya dua sisi baik dan sisi jahat gitu ya. Jadi kadangkala dia adalah si jahat gitu ya dalam suatu reaksi kimia kalau itu terkait dengan destruksi sel misalnya. Tapi di sisi lain, radikal bebas itu juga merupakan satu spesies kimia yang justru sangat kita perlukan untuk terjadinya banyak reaksi kimia yang kita harapkan dalam memproduksi berbagai macam barang. Nah, jadi Anda tadi sudah belajar perilaku kimia si radikal bebas ini ya, sehingga nanti sebagai chemical engineer Anda akan bisa mengendalikan
radikal bebas ini untuk melakukan reaksi-reaksi sesuai dengan keinginan kita. Nah, demikian pembahasan kita tentang radikal bebas. Sampai jumpa di video yang lain untuk topik-topik yang lain.